Nah sekarang kita bahas, ini Pak, permasalahan yang kedua. Kalau tadi masalah memegang, sekarang kalau sudah dipegang, ini tangan diapakan, gitu kan? Kan diletakkan. Meletakkannya itu di mana? Nah ini Pak, para ulama kita itu beda-beda. Nanti ada yang di bawah pusar, ada yang di atas pusar, bahkan ada yang di atas dada, bahkan ada yang di atas pusar tapi miring ke kiri. Nah, itu dari mana? Nanti kita akan saja satu-satu. Yang pertama saya akan bacakan dulu fatwa dari Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau mengatakan, Wad'ul yadi al-yumna ala zahril yusra qala al-jumhuru ghairul malikiyah yusannu ba'da takbiri an yad'a al-musalli yadahu al-yumna ala dhahri kaffi wa rasi wa rizal. Jadi Pak, kesimpulannya dari 4 mazhab itu Pak, nah seperti ini Pak. Sekalian saya tambahkan satu ya, pendapat ulama kontemporer. Bagi Anda yang meletakkan tangannya di atas pusar, di bawah dada. Ini kan dada Pak ya. Tidak apa-apa, lihat saja. Ini dada, terus ke bawah dikit. Kan ada pusar kita. Nah, yang meletakkan di atas pusar itu adalah mazhab Syafi'i. Saya ulangi. Pendapat pertama, kalau yang meletakkan tangan itu di atas pusar, gini ya. Ini misalnya pusar Pak ya. Mohon maaf ya. Ini misalnya pusar. Bukan pusarnya ditutupin, tapi di atasnya gini Pak. Paham? Mohon maaf ya, ini biar gampang. Ini pusar, tahu pusar ya? Udel, udel itu pusar ya. Bahasa Jermannya udel ya. Jadi di atas pusar itu maksudnya bukan pusarnya ditutupin, tapi fauqahu, tapi di atasnya. Nah ibaratnya ini ibaratnya tadi pusar, kita di atasnya gitu. Tapi bukan di dada ya. Nah ini jangan keliru memahami mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu di atas pusar, tapi di bawah dada. Nanti kata orang, di atas pusar berarti di dada dong. Bukan. Di atas pusar tapi di bawah dada. Paham ya? Oke. Hanafi Hambali. Nah, yang di bawah pusar itu Pak ternyata Saudi Hambali sama satu Hanafi yaitu di Pakistan. Saudara-saudara kita yang di Saudi dan di Pakistan. Itu kalau sholat di bawah banget Pak. Ini saya berdiri sedikit ya. Allahu Akbar. Nah, ke bawah sekali dia. Ya, sangat di bawah, bahkan kadang-kadang sampai ke bawah sekali ya, mendekati arah kemaluan itu di bawah. Intinya di bawah pusar dia. Ya, perhatikan saja kalau Imam Masjidil Haram atau Imam Masjid Nabawi itu imam-imamnya kan Hambali. Mereka meletakkan tangannya nggak ada yang di dada Pak. Catat Pak, nggak ada yang di dada, apalagi di atas pusar. Semuanya di bawah pusar. Hambali di Saudi itu di bawah pusar. Nah, kemudian kalau Maliki, Maliki kan dari awal memang tidak sedekah. Nah, makanya hati-hati jangan menuduh kalau ada orang yang tangannya lurus terus dituduh Syiah, jangan. Ya, barangkali dia tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut mazhab Maliki. Ya. Karena agak mirip Pak, orang Syiah juga gitu. Orang Syiah itu kalau sholat juga tangannya diluruskan, ya. Tapi jangan kemudian kalau lihat orang yang diluruskan langsung dituduh Syiah, jangan. Barangkali dia mazhabnya apa? Maliki. Karena Maliki juga tidak sedekah, diluruskan. Nah, satu lagi Pak, ini pendapat yang ulama salaf pun tidak ada. Ya, ini harus jujur saya sampaikan Pak. Ulama 4 mazhab, bahkan ulama-ulama sebelum 4 mazhab, tidak ada yang mengatakan tangan itu di atas dada. Tidak ada. Yang seperti ini itu tidak ada. Guru saya di Libya Jakarta. Saya ini lulusan Libya Jakarta, kampusnya Arab Saudi Pak, yang ada di Jakarta Selatan, di daerah Pejaten. Ya, selama 7 tahun saya kuliah di sana Pak, S1 di sana. Dosen-dosen kita banyak dari Saudi, Hambali semua, dan sebagian banyak yang dari Mesir juga. Tidak ada dosen kita ngajarin Allahu Akbar, tidak ada. Mohon maaf harus saya sampaikan. Kenapa harus saya sampaikan? Karena banyak orang zaman sekarang mengira, catat nih Pak, mengira yang sesuai sunnah itu di atas dada. Padahal itu nggak ada ulama salafnya. Terus siapa Pak Ustaz? Yaitu, nah, yang mensunahkan itu adalah Syekh Al-Albani rahimahullah.
Ya, beliau ternyata yang mensunahkan itu. Jadi kalau ada orang sholat kok tangannya di dada itu, dia sebetulnya taklid juga. Taklidnya kepada siapa? Kepada Syalbani gitu. Jadi sesama taklid jangan menyalahkan. Kadang-kadang kita yang taklid kepada Syafi'i atau taklid kepada Hambali disalah-salahin, hei jangan taklid ya kepada mazhab, kita itu harus pakai dalil, gitu. Jangan taklid. Ternyata dia juga taklid. Ya, sama-sama taklid sebetulnya. Bedanya apa? Kita taklid kepada mazhab ulama salaf, mereka taklidnya kepada ulama yang kontemporer yaitu Syalbani. Sama-sama taklid, sami mawon padha wae sebetulnya. Ya, sama-sama ngikutin kan ya. Makanya tidak perlu saling menyalahkan. Ya, tidak perlu saling menyalahkan. Silahkan mau pendapat siapa saja monggo silahkan. Tapi ingat, pendapat yang di atas dada itu Pak, tidak ada ulama salafnya. Kalau ada bawa ke sini. Ya, biar saya baca kitabnya. Karena guru-guru kami tidak ada yang menyebutkan di atas dada persis itu, tidak ada. Gitu ya. Nah, hadisnya ini Pak. Nanti kalau ada yang bertanya, Pak Ustadz, bukannya ada hadis ini Nabi itu meletakkan tangan ala sodrihi, itu yang warnanya merah itu Pak, di atas, apa artinya? Ala sodrihi apa artinya? Di atas dada kan? Loh, itu ada Pak Ustadz, ala sodrihi di atas dada. Berarti Syalbani benar dong gitu. Ayo gimana Pak jawabnya Pak? Hah? Begini Pak, dalam bahasa Arab ala sodrihi, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia memang di atas dada. Tapi orang Arab itu kalau menyebut ala sodrihi itu nggak ada yang di atas dada persis. Bagian depan tubuh kita itu semuanya namanya sodr Pak. Dada. Perut ya dada, orang Arab bilangnya dada. Bahkan di bawah perut itu juga dikatakan dada. Yang atas juga dikatakan dada. Jadi dada itu masih umum lafadznya, bukan dada bahasa kita yang yaitu paling atas itu, bukan Pak. Ya. Dan terbukti ada hadis lain itu, yaitu riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, bahwa sunnahnya malah meletakkannya di bawah pusar gitu kan, di bawah pusar. Nah ini dalilnya siapa ini kalau yang di bawah pusar ini? Hambali dan Hanafi itu. Di bawah pusar itu, kata Ali bin Abi Thalib, termasuk sunnah Nabi adalah meletakkan tangan di bawah pusar. Berarti ini dalilnya siapa? Hambali dan Hanafi di bawah pusar. Terus kalau yang Syafi'i dalilnya mana Pak Ustaz? Ini Pak, Syafi'i itu Pak, dia pakai hadis yang atas itu Pak, yang ala sodrihi, di dada. Tapi di atas dada tadi kan masih belum jelas. Di dada itu yang mana? Apakah yang sini? Ini juga dada nih, yang bagian perut. Bawah perut juga dada. Nah, diperjelas dengan hadis ketiga ini Pak. Tolong dibacakan hadisnya. Ada yang bacain kan? Ya sudah, saya yang baca ya. An Abi Zubair qol amaroni Atha an as'ala Sa'idan aina takunul yadani fi shalah. Jadi Pak, ada hadis sahih. Ini hadisnya sahih, tolong dicatat karena banyak orang tidak memviralkan hadis yang ini. Yang diviralkan malah hadis yang itu Pak, yang nomor 1 itu, yang atas itu. Yang seolah-olah yang paling benar itu yang di atas dada. Padahal ada yang lebih sahih lagi kayak ini. Ya, difoto saja nggak apa-apa, pakai HP biar cepet ya. Kalau bapak-bapak ya, nulis ya, ditulis gini aja Pak, hadis sahih riwayat Al-Baihaqi gitu aja. Bunyinya begini, tulis terjemahnya. Dari Abu Zubair, dia berkata, saya diperintahkan Atha, seorang tabi'in ya, untuk bertanya kepada Sa'id bin Zubair. Nah, beliau ini ulama besar Pak, di kalangan tabi'in. Ditanya, di manakah tangan diletakkan kalau sholat, saat sholat? Di atas pusar atau di bawahnya? Itu. Terus dijawab, fauqas surah. Maka beliau menjawab, di atas pusar. Imam Al-Baihaqi mengatakan, ini hadis asar yang paling sahih pada bab ini adalah asarnya Sa'id bin Zubair. Makanya Syafi'i Pak, dalilnya itu ini Pak, dalilnya pada Syafi'i itu meletakkan dua tangan di atas pusar. Ya, di dada tadi itu belum jelas maknanya. Ya, belum jelas, diperjelas dengan ini. Jadi di atas dada itu maksudnya adalah di atas pusar. Pak? Ya, oke. Catat hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadisnya sahih tentang meletakkan tangan di atas pusar. Nah, selanjutnya Pak,
Ini yang kadang-kadang saya bingung, Pak. Kan tadi ada hadis ala sodrihi ya, ala sodrihi. Di atas apa tadi artinya? Dada. Dan itu dipakai oleh Sya'bani. Kenapa ulama salaf 4 mazhab tidak ada yang memahami ala sodri itu tepat di atas dada, Pak? Kenapa? Kenapa kok hanya Sya'bani? Kita pengen tahu rahasianya apa ini. Kenapa, Pak? Ulama 4 mazhab kok tidak ada yang memahami, oh ala sodri itu ya tepat di atas dada. Ya, kan 4 mazhab itu tahunya ala sodri itu adalah di atas pusar kan. Ya, Syafi'i tadi ya, ulama salaf itu memaknainya adalah di atas pusar. Kenapa, Pak? 4 mazhab atau mazhab Syafi'i tidak memahaminya tepat di atas dada? Catat, Pak. 1. Nah, ini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita meletakkan tangan di atas dada. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan menyerupai orang Yahudi, Pak. Catat, yang bilang begitu bukan saya. Seorang ulama besar mazhab Hambali, namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Al-Hambali, itu berarti mazhabnya Hambali. Beliau ini siapa? Muridnya Ibnu Taimiyah, muridnya Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, Pak, yang Hambali itu. Namanya Imam Ibnu Qayyim. Beliau bilang begini, makruh meletakkan kedua tangan persis di atas dada karena telah ada riwayat dari Nabi SAW yaitu melarang takfir. Takfir itu bukan mengkafirkan ya, ada makna lain, yaitu melarang meletakkan tangan di atas dada. Catat kitabnya namanya Bada'i Al-Fawaid juz 3 halaman 91. Ini ulama Hambali yang bilang. Makanya Hambali ada nggak yang di atas dada? Nggak ada kan? Apa tadi? Hambali fatwanya gimana? Di bawah pusar. Nah, itu alasannya, Pak. Kenapa tidak memahaminya di atas dada tepat? Karena ada larangan dari Nabi. Gitu. Oh, berarti dilarang toh meletakkan tangan di atas. Oke, kita nggak ngelihat. Terus hadis yang ala sodrinya diapain? Ya tadi digabung dengan hadis yang ini. Gitu. Oh, di atas dada itu maksudnya adalah di atas pusar gitu loh, Pak. Nah, ini orang kalau yang nggak ngaji fikih 4 mazhab nggak tahu. Ya, mereka tahunya hadis di atas dada tadi. Oh, itu yang paling sahih. Gitu. Berarti Nabi itu meletakkan tangannya di atas dada. Padahal nggak seperti itu cara memahaminya, Pak. Belajar hadis itu tidak semudah kita menerjemahkan, Pak. Banyak orang keliru, mengira kembali ke Quran Sunnah itu yang penting baca terjemahnya itu. Hati-hati, Pak. Tekstual sekali itu bahaya. Ya, karena memahami Quran dan hadis harus berdasarkan sanad, berdasarkan pemahaman ulama salaf. Minimal 4 mazhab itulah ulama salaf kita itu. Kalau mereka menjelaskan maknanya begini, ya kita sami'na wa ata'na. Karena ulama kita punya sanadnya sampai ke Rasulullah gitu. Ya, daripada ikut pendapat-pendapat yang baru yang tidak jelas ya. Ya. Tapi ala kulli hal ya, saya tidak dalam rangka ingin menyalahkan Sya'bani. Saya kan bukan apa-apa, Pak ya. Maksud saya itu begini. Ya, kita tidak perlu saling menyalahkan dalam masalah ini, mengatakan oh yang paling sunnah ini, oh yang paling enggak. Semuanya silahkan saja pilih. Ya, yang penting kita sudah tahu dalil masing-masing gitu aja. Ya, silahkan mau yang di atas pusar atau di bawah pusar atau bahkan diluruskan atau yang ikut Sya'bani silahkan. Semuanya saya katakan sama-sama taklid gitu aja. Ya, sama-sama taklid gitu. Tidak ada yang bilang, oh ini sesuai sunnah, tidak. Semuanya taklid. Nah, kemudian selanjutnya jamaah sekalian. Alasan yang kedua, kalau alasan pertama tadi kenapa tidak tepat di atas dada karena dilarang Nabi ya, Nabi melarang kita meletakkan tangan di atas dada. Alasan yang kedua ini, Pak, hadis yang tadi menyebutkan di atas dada itu hanya ada di Sahih Ibnu Khuzaimah. Di hadis yang lain, di riwayat Imam Al-Bazzar, kalimatnya bukan ala. Ala itu kan artinya di atas. Di hadis yang lain itu pakai inda sodrihi, yang artinya kalau diterjemahkan itu dekat dengan dada. Jadi bukan tepat di dada, dekat dengan dada itu di atas pusar itu, Pak. Dekat dengan dada. Makanya ini kalau ngaji hadis jangan satu hadis, Pak ya, bahaya. Kalau pakai ala sodrihi, ya tadi kesimpulannya di atas dada. Ternyata di riwayat yang lain menggunakan redaksi catat inda sodrihi itu riwayat Imam Al-Bazzar, sahih juga itu.
pakai riwayat inda sodrihi yang maknanya apa tadi? Dekat dengan dada, gitu aja. Inda sodrihi itu dekat dengan dada. Makanya riwayatnya digabung. Oh, kalau pakai alam doang nggak mungkin nih, karena di hadis lain inda, yaitu dekat dengan dada. Apalagi dengan hadis yang Sa'id bin Zubair tadi, yang ternyata di atas pusar gitu. Nah, udah lengkap sudah itu. Digabung-gabung hadisnya oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, satu lagi Pak, permasalahan satunya adalah ada sebagian ulama meletakkan tangan itu di atas pusar, tapi agak miring ke arah kiri. Itu kenapa alasannya? Karena ada ayat ini Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Itu yang saya kasih warna merah Pak. Yang buta adalah hati yang di dalam dada. Bahasa Arabnya itu, dalam bahasa Al-Qur'annya al-qulubul lati fis sudur. Sudur itu sodir saja Pak, dada. Hati yang di dalamnya ada dada. Pertanyaannya Pak, hati yang di dalam dada, hati kita itu di mana? Di mana? Apakah hati kita di sini Pak? Di paru-paru, di dada? Kan nggak ada kan? Nah, makanya hati itu kata para ulama ada yang memaknai jantung, ada juga yang memaknai hati. Kalau dimaknai al-qalb itu, qalbun ya, qalbun itu dimaknai hati, maka letaknya di tengah. Berarti Allahu Akbar, tengah. Tapi kalau ada yang memaknai jantung, maka dia agak ke kiri ya. Allahu Akbar. Nah, pernah lihat nggak ada orang sholat tangannya agak ke kiri? Pernah ya? Ada ya? Itu jangan disalahkan. Justru itu dalilnya Al-Quran Pak. Kalau tadi kita bicara hadis Pak. Nah, kalau hadis itu masih bisa diperdebatkan ya. Oh, hadisnya sahih apa enggak? Hadisnya riwayat siapa? Tapi ini ayat Quran Pak. Anda nggak bisa bilang Quran sahih enggak ya? Oh, bahaya. Kalau Quran itu pasti sahihnya ya. Ayat Quran bilangnya Pak, al-qulubul lati fis sudur. Al-qalb yang terletak di dada. Nah, makanya qalbun itu ada yang di tengah, ada yang mengatakan sebelah kiri. Qalbun itu jantung Pak maknanya. Ya, paham? Itu alasannya Pak. Catat surat Al-Hajj ayat 46. Quran surat Al-Hajj ayat 46. Itu makna sodar itu yang ada hatinya ini, ya. Nah, silakan difoto dulu ya. Sudah? Sekarang saya lanjutkan. Siapa ulama yang mengatakan seperti ini? Yang tangan itu harus diletakkan ke sebelah kiri. Catat namanya adalah Imam Romli dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Ini fikih mazhab Syafi'i kali ini. Itu terjemahnya itu. Salah satu hikmah meletakkan kedua tangan di bawah dada adalah agar kedua tangan itu berada pada anggota tubuh yang mulia, yaitu al-qalbu. Sengaja tidak saya terjemahkan Pak, karena qalbu itu ada yang menerjemahkan hati, ada yang menerjemahkan qalbu itu adalah jantung. Pokoknya qalbu gitu aja. Tapi diperjelas, yang terletak di bawah dada kiri. Nah, makanya Allahu Akbar gitu. Sebelah kiri. Tidak apa-apa ya. Justru itu dalilnya Al-Qur'an ya. Tapi kalau saya pribadi tidak ke kiri ya. Kalau saya di tengah saja. Ya, karena mazhab Syafi'i yang lain, ya ulama-ulama Syafi'i yang lain tidak menjelaskan posisinya. Pokoknya di tengah, yang penting di atas pusar. Ya. Urusan ke kiri berarti dia ikut ini, ikut fatwa Imam Romli namanya. Dia ulama Syafi'i juga, ya. Nama kitabnya apa? Nihayatul Muhtaj. Kan enak ini kan, kalau dibahas semua kita jadi tahu, ya. Tidak asal-asalan. Katanya. Tapi kalau sudah tahu rujukan kitabnya, ada ulamanya, insya Allah kita akan bisa saling menghargai, bisa saling menghormati dengan adanya perbedaan ini. Tidak masalah, karena masing-masing insya Allah ada dalilnya. Tinggal yang tadi itu Pak, jangan merasa paling sesuai sunnah. Kita ini semuanya berusaha ingin sesuai sunnah Nabi. Cuma ya tadi jangan saling menyalahkan saja. Kita ikuti ulama kita, ikut ulama 4 mazhab, alhamdulillah. Karena itu yang diakui sepanjang zaman, dari zamannya Imam Abu Hanifah tahun 200-an Hijriah sampai sekarang itu mayoritas kaum muslimin di dunia itu menganut 4 mazhab itu.
Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali yang setiap zaman sudah teruji keilmuannya ya, sudah teruji keilmuannya. Maka kita harus hormati ya. Tapi ya kita jangan lupa juga ada pendapat-pendapat kontemporer seperti Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin ya, kita patut hargai juga. Jadikan saja ini sebagai wawasan ya, khazanah keilmuan kita semua. Baik, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini kita bahas ini dulu saja, masalah meletakkan tangan. Nanti setelah ini kita bahas pertemuan selanjutnya tentang doa iftitah. Ya, kita kan berurutan ya, dari niat, takbir, angkat tangan, meletakkan tangan. Kan habis itu doa iftitah. Nanti kita bahas sama. Baik, silakan kalau ada pertanyaan, masih ada waktu. Tanya jawab silakan. Ya, silakan. Tinggi ya, ke atas itu ya. Kalau merujuk ke pendapat ulama salaf, tentu tidak ada pendapat yang seperti itu ya. Karena pilihannya antara sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga, itu saja. Tapi kalau ada yang tinggi kepala, melebihi kepala, itu tidak ada. Tapi sholatnya sah nggak Pak Ustaz? Sah nggak? Sah Pak. Kenapa? Karena ngangkat tangan itu wajib atau sunnah? Rukun atau sunnah? Sunnah. Artinya tidak apa-apa. Tapi kita katakan dia tidak mengikuti pendapat ulama, gitu aja. Karena tidak ada yang bilang begini, itu nggak ada ya. Malah rugi dia, malah tidak dapat kesunahan dari Nabi SAW. Justru sunnahnya itu pilihannya adalah tinggi bahu atau tinggi telinga, gitu aja ya. Kalau segini malah tidak ada ulamanya kan gitu. Tapi sholatnya tetap sah. Jangan dibilang, nggak sah kamu, jangan. Karena perkara ngangkat tangan itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, bukan wajib. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Itu tidak ada, Pak. Iya, tidak ada. Wallahu a'lam. Sampai sekarang saya itu juga ingin bertanya kepada orang-orang yang kan ada ya yang seperti itu ya. Saya itu pengen banget nanya sama mereka, tapi belum punya kesempatan. Sebetulnya itu pendapat siapa? Tolong tanyakan, Pak. Barangkali Bapak punya teman yang seperti itu, tanyakan dulu saja. Mohon maaf, itu pendapat siapa ya? Dalam kitab apa? Ulamanya siapa? Gitu aja, tanyakan saja. Nanti kalau sudah dijawab, bawa ke sini ya, biar kita bahas bareng-bareng. Setahu saya ya, itu tidak ada ulama yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Lagi ya. Di dalam hadis itu ada bahwa dikatakan bahwa Islam itu akan terpecah dari 73 golongan. Ya. 72 diancam nar. Ya. Itu yang selamat. Ya. Kalau kita melihat dari situ berarti ada yang menyimpang. Oke, sip, bagus. Bagaimana dengan Yang seperti ini ya. Hadis Nabi tentang 73 golongan semuanya di neraka kecuali satu. Itu bukan masalah fikih, Pak. Ini kan masalah fikih. Itu adalah masalah akidah. Ya, masalah akidah. Jadi yang selamat itu cuma satu, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain mereka, nah itu wallahu a'lam. Kan macam-macam tuh. Ada Qadiriyah, ada Syiah, dan macam-macam tuh kan. Kelompok orang itu banyak sekali. Ada liberalis macam-macam ya. Nah, kata Nabi cuma satu yang selamat. Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku, yaitu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun perbedaan seperti ini itu tidak masalah, namanya perbedaan fikih. Itu tidak termasuk yang 73, Pak, tidak termasuk. Ya, mereka masuknya ke satu Ahlus Sunnah tadi. Yang Hanafi ya Ahlus Sunnah, yang Maliki ya Ahlus Sunnah, yang Syafi'i, Hambali juga Ahlus Sunnah. Jadi masuk ke sini, ke satu golongan yang insya Allah selamat itu gitu. Jadi yang 4 madhab itu bukan dia yang termasuk 73, bukan. Dia termasuk yang satu itu. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama perbedaannya tentang fikih itu tidak masalah. Yang jadi masalah kalau masalah akidah, gitu. Yang akidahnya melenceng gitu. Itu. Jadi kenapa? Contohnya akidah misalnya menganggap Allah itu tidak punya sifat misalnya, ya. Allah itu misalnya mengatakan dia butuh tempat di mana-mana gitu. Itu kan bukan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Pak,
Allah itu ada yang mengatakan tidak butuh tempat, satu ada yang mengatakan Allah itu di atas aras itu. Ya, itu kan pendapat ulama Ahlussunnah dua itu. Kalau selain dua ini Pak, itu sudah beda lagi. Ya, perdebatannya panjang itu masalah akidah Allah gimana, Allah itu punya sifat tangan atau tidak itu kan. Ya, itu nanti kapan-kapan dibahas dalam masalah bab akidah. Ya. Insya Allah kalau yang ini Pak, akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, sama yang kelompoknya Ibnu Taimiyah namanya Wahabi itu, tiga ini ada yang mengatakan insya Allah termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Bedanya adalah cara memahami ayat-ayat mutasyabihat itu. Ya, tidak masalah gitu. Ya. Tapi kalau sudah melenceng jauh, misalnya mengatakan ini ayat ini nggak benar ini, Allah masa punya tangan, Allah masa punya mata, nah itu akidah yang nggak benar itu. Dia menafikan ayat itu. Jadi selain itu maka dia termasuk golongan yang sesat. Selama Ahlussunnah wal Jamaah tidak masalah, tidak masalah. Jadi masalah fikih ini bukan golongan yang tadi, tidak termasuk. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya. Ibu-ibu tidak ada. Nah, baik, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang bisa kita amalkan, dan ilmu yang bisa menjadikan kita tetap saling menghormati dengan adanya perbedaan fikih. Jangan samakan masalah fikih dengan masalah akidah. Untuk masalah fikih itu kita fair-fair saja, berbeda, tidak masalah. Tapi kalau masalah akidah, nah itu kita harus tepat cara memilih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terima kasih. Nanti insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya masalah doa iftitah, insya Allah. Kita akhiri kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.